Hadis yang diriwayatkan dari surah bil Ibnu Muslimin, sami'tu Aba Umamah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, innallaha qad aqta, sesungguhnya Allah telah memberikan segala sesuatu, memberikan setiap orang segala sesuatu haknya, hakin haqqahu, ada haknya itu masing-masing. Fala wasiyah liwaris, oleh karena itu tidak ada wasiat kepada ahli waris. Sunan Abi Daud hadis 2872. Di dalam hadis ini menyatakan bahwasanya yang namanya ahli waris itu tidak boleh menerima wasiat, tidak berhak menerima wasiat bagi ahli waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ahli waris tidak berhak mendapatkan harta dari wasiat si mayit karena Allah telah memberikan bagian tertentu untuknya. Rasulullah bersabda, innallaha qad a'ta kulla dzi haqqin haqqahu fala wasiyah liwaris. Sesungguhnya Allah telah memberi setiap yang memiliki hak akan haknya, maka tidak fala wasiyata liwaris, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Di sini kalau kita kaji hubungan antara ayat Al-Quran dengan hadis, ini terdapat istilah bayan nasakh, bahwasanya bayan nasakh, ada ibtal, membatal, ada ketentuan yang datang kemudian menghapus ketentuan yang datang terdahulu. Artinya di sini hadis ayat yang berkenaan dengan wasiat. Ini contoh ayat yang berkenaan dengan wasiat. Kutiba alaikum iza hadara ahadukumul maut in taraka khairal wasiyah lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu, kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu, iza hadara ahadukumul maut, apabila seseorang itu di antara kamu itu kedatangan di sini tanda-tanda maut, intaraka khairal wasiyah, jika ia meninggalkan harta yang banyak dan berwasiat kepada ibu bapaknya dan karib kerabatnya dengan secara ma'ruf, ini adalah kewajiban haqqan 'alal muttaqin, kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang Quran surat Al-Baqarah ayat 180 ini kan dibolehkan berwasiat kepada kedua orang tua. Kemudian datang hadis la wasih liwaris, menghapus hukum yang terdapat di dalam ayat Al-Quran ini, bahwasanya di dalam hadis la wasih liwaris, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ini kalau di dalam ilmu hadis, ilmu pengantar ilmu Al-Quran dan hadis, itu dipahami bahwa ini adalah bayan nasakh, ketentuan yang datang kemudian, hadis yang datang kemudian itu menghapus ketentuan yang datang terdahulu, menghapus ayat Al-Quran, karena yang terakhir ini dianggap lebih luas dan cocok dengan nuansanya. Salah satu contoh yang biasa diajukan oleh para ulama ialah hadis berbunyi la wasih liwaris, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis ini menurut mereka menasakh isi, menghapus hukum firman Allah tentang kebolehan berwasiat kepada kedua orang tua. Jadi yang dipakai ini hukumnya ini berkaitan dengan
fungsi hadis itu terhadap Al-Quran. Ya, bahwasanya hadis itu bisa menghapus hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Ya, ini terkait. Kemudian kita lihat hadis yang berkaitan dengan bahwasanya hadis yang diriwayatkan itu dari Jabir ibnu Abdullah anna rajulan, bahwasanya itu ada seorang laki-laki berkata itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, ya Rasulullah, innali malan wa waladan, sesungguhnya aku ini memiliki harta dan anak, wa waladan dan anak, wa inna abi, namun ayahku ingin, yuridu, wa inna abi, namun ayahku ingin, yuridu ayyajtaha mali, ayahku ingin mengambil habis hartaku. Faqala, maka Rasulullah itu bersabda, anta wa maluka li abika. Rasulullah itu bersabda, engkau, anta wa maluka, dan semua harta milikmu, li abika, itu adalah milik ayahmu. Harta anak itu milik orang tua. Ini kalau yang tadi kita lihat hadis dari Jabir ibnu Abdullah, ini adalah penjelasannya bahwasanya harta anak itu adalah milik orang tua. Dari Jabir bin Abdullah, ada seorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta dan anak, namun ayahku ingin mengambil habis hartaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau dan semua hartamu adalah milik ayahmu. Kita harus perhatikan bahwasanya jangan karena rajin mengumpulkan harta lupa itu dengan kebutuhan orang tua. Bolehkah seseorang ayah dan ibu mengambil harta anaknya? Dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata bahwa ada seseorang yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta dan anak, namun orang tuaku membutuhkan hartaku. Rasulullah kemudian menjawab, kau dan hartamu milik orang tuamu, sesungguhnya anak-anakmu adalah sebaik-baik hasil usahamu, makanlah dari hasil usaha anak-anakmu. Hadis tentang batasan jumlah harta yang diwasiatkan. Ini hadis yang sama dengan yang di samping. As-sulusu was-sulusu kasir, sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Innaka antadara warasataka. Ini antada'a ya. Antada'a warasataka. Antada'a yang benarnya, antada'a warasataka, sesungguhnya kamu apabila meninggalkan ahli warismu, aghniya'a khairun, meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu khairun, itu lebih baik, min antada'ahum. Ini yang benarnya antada'ahum, ra diganti dengan ahum, antada'ahum, min antada'ahum, lebih baik itu kamu tinggalkan mereka daripada kamu meninggalkan mereka itu dalam keadaan alatun yatakafafun nas, dalam keadaan fakir yang meminta-minta itu kepada manusia. Wa innaka lan tunfiku, dan sesungguhnya kamu tidak menafkahkan, tunfiku nafaqatan, menafkahkan sesuatu, tabtagi biha wajh Allah, menafkahkan sesuatu karena Allah, illa kecuali kamu akan illa ajir tabiha, kecuali kamu akan mendapatkan pahala karenanya.
hatta ma taj'alu fi fi ra'atika, ya. Sampai-sampai apa yang kamu taruh pada bibir istrimu juga akan mendapatkan pahala. Penjelasan, jika kamu akan membuat wasiat, maka janganlah melebihi dari sepertiga harta pusaka. Berarti batasannya di sini, kalau wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta pustaka. Batas maksimumnya, batas paling banyaknya hanya sepertiga harta pusaka. Biarlah harta pusaka tersebut menjadi harta warisan yang akan dibagikan sehingga ahli waris kalian tidak menjadi orang miskin. Karena meninggalkan mereka itu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan mereka itu dalam keadaan fakir. Sampai-sampai mereka harus meminta-minta kepada orang lain. Ketahuilah segala sesuatu yang kamu infakkan karena Allah akan mendapatkan pahala. Sampai-sampai yang kamu suapkan ke mulut istrimu juga bisa berpahala. Harta kamu yang kamu infakkan dengan cara wasiat atau warisan sama-sama akan mendapatkan pahala. Kemudian hal-hal yang membatalkan wasiat. Al-Musi mencabut wasiatnya baik secara terang-terangan maupun melalui tindakan hukum. Syarat-syarat kedua, syarat yang ditentukan dalam akad tidak terpenuhi. Yang ketiga, hal-hal yang dapat membatalkan wasiat. Al-Musalah menyatakan penolakannya terhadap wasiat. Kemudian Al-Musabih itu musnah. Kemudian Al-Musalah terlebih dahulu wafat daripada Al-Musi. Batalnya wasiat berdasarkan putusan hakim bagi penerima wasiat. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat. Kedua, dipersalahkan secara memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Yang ketiga, dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah wasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat. Kemudian batalnya wasiat berdasarkan putusan hakim bagi penerima wasiat. Yang keempat, dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memasukkan surat wasiat dan pewasiat. Wasiat itu menjadi batal apabila penerima wasiat yang pertama tidak mengetahui adanya wasiat sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat. Yang kedua itu yang mengetahui adanya wasiat tetapi ia menolak untuk menerimanya. Yang ketiga, mengetahui adanya wasiat tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat. Kemudian berkenaan dengan pencabutan wasiat, pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum mengatakan persetujuannya atau mengatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali. Yang kedua, pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh 2 orang saksi atau berdasarkan akte notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan. Yang ketiga, bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh 2 orang saksi atau berdasarkan akte notaris. Yang keempat, bila wasiat dibuat berdasarkan akte notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte notaris. Apabila terjadi sengketa wasiat berdasarkan hukum Islam dalam konteks kompetensi absolut Badan Peradilan di Indonesia adalah kewenangan peradilan agama. KHI merupakan pedoman bagi hakim pengadilan agama khususnya untuk menyelesaikan masalah-masalah berkaitan dengan bidang hukum yang terdapat di dalamnya. Gugatan dalam sengketa wasiat baik yang bersifat pembatalan maupun pengesahan harus berbentuk kontensius. Ahli waris atau para pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan wasiat apabila wasiat tersebut melebihi sepertiga bagian dari harta pemberi wasiat. Itu saja pembahasan
dari Bapak ya berkenaan dengan hibah, wasiat, wakaf. Nah, kalau ada salah dan janggal, Bapak mohon maaf dan Bapak sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.